Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki, mahasiswa IAID Prodi PAI semester 7C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan desain Al-Quran Hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya menjelaskan tentang tujuan Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah. Nah, di Madrasah Sanawiyah, standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran Quran Hadis jenjang pendidikan madrasah diniyah itu ada beberapa. Yang pertama, melaksanakan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan pemahaman Al-Quran, Al-Fatihah, dan surat pendek melalui upaya penerapan cara membacanya, menangkap maknanya, memahami kandungan isinya, dan mengaitkan dengan fenomena kehidupan. Yang ketiga, menghafal dan menjelaskan makna hadis-hadis yang terkait dengan tema isi kandungan surat atau ayat sesuai dengan tingkatan perkembangan anak. SK di atas merupakan hal atau cara yang sangat baik untuk pendidikan anak di Madrasah Sanawiyah, yaitu dengan memberikan pemahaman pembelajaran serta hafalan bagi anak didik tentang Al-Quran dan Hadis, sehingga diharapkan anak didik dapat memahami dan mencintai Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup mereka yang harus dipegang dimanapun dan kapanpun mereka berada. Jadi tujuan Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah itu mereka dianjurkan untuk melaksanakan Al-Quran Hadis itu sebagai pedoman umat Islam. Lalu harus meningkatkan tentang pemahaman Al-Quran, membaca surat-surat pendek, melalui penerapan, membacanya bagaimana, menangkap maknanya seperti apa, memahami kandungan isinya itu harus seperti apa, dan mengaitkan dari Al-Quran dan Hadis itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, di usia anak didik yang masih belia, memungkinkan mereka untuk lebih cepat meresap, menghafal, dan mengingat tentang apa yang telah diajarkan Al-Quran Hadis yang mereka dapat disekolahkan mereka masing-masing, sehingga anak didik dapat mengamalkan dalam kehidupan mereka sesuai dengan tuntunan dan anjuran dari Al-Quran dan Hadis, dan diharapkan mereka dapat terhindar dari pergaulan yang saat-saat ini semakin bebas dan tanpa aturan. Nah, jadi kan di usia MTS itu anak-anak masih menuju remaja seperti itu. Jadi ingatannya itu masih kuat dan mereka masih kuat untuk menghafal, untuk mengingat. Jadi untuk di tingkat MTS itu biasanya kebanyakannya itu menghafal. Nah, dan mereka setelah menghafal agar bisa mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari agar perilaku atau akhlaknya itu tidak melenceng dari agama. Nah, dengan adanya SK yang tadi yang sudah saya sebutkan, secara tidak langsung memberi perintah, pemahaman, dan pengertian kepada anak didik bahwa Al-Quran dan Hadis adalah merupakan tuntunan hidup, aturan hidup, serta sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan hanya semata-mata mempelajari, tetapi juga ini merupakan perintah agar si peserta didik itu memahami bahwa ini tuh memang sebuah ibadah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, secara garis besar, standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama Islam yaitu Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah telah mengalami kemajuan dan perubahan yang sangat signifikan. Anak didik dituntut untuk bisa membaca, memahami, menghafal, dan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, baik dalam lingkungan maupun akademik, maupun di sosial masyarakat.
Dengan demikian diharapkan anak didik menjadi insan yang dapat berpegang teguh dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan tujuan dari Al-Quran hadis di Madrasah Sanawiyah. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.